Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini akan diresponsikan kegiatan praktikum teknologi pakan. Jadi mata kuliah ini, kegiatan praktikum ini untuk minat aquacultur. Teman-teman juga di semester yang sama mendapatkan kuliah dan praktikum nutrisi pakan. Yang akan kita bahas di kegiatan praktikum ini adalah teknologi pakan berdampingan. Jadi kurang lebih secara keseluruhan mirip. Oke, pertama akan saya bacakan dulu deskripsi kegiatan praktikum. Jadi praktikum teknologi pakan dilaksanakan dengan melakukan berbagai percobaan, pengukuran, dan pengamatan dengan lingkup kegiatan teknologi dalam pembuatan pakan. Jadi keywordnya adalah teknologi dalam pembuatan pakan. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatatnya dalam logbook dan melakukan pengisian lembar kerja kegiatan yang telah disediakan. Semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Jadi sama dengan praktikum aquacultur lainnya yang berbasis daring. Base praktikumnya, pengamatannya, pengisian logbook dan pengerjaan laporan, lembar kerja dan lain sebagainya itu didasarkan dari video kegiatan praktikum yang diupload di Google Classroom. Semuanya terintegrasi pada Google Classroom. Jadi kalau misalkan, saya ulang lagi sekali lagi, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kelewat, kalau misalkan live kan ya, kalau misalkan live ada yang kelewat atau ada yang apa, gangguan teknis sinyal dan lain sebagainya, kalau misalkan terekam di Google Classroom, bisa dilihat lagi malamnya, bisa dilihat lagi besoknya, bisa dilihat lagi lusanya. Jadi mudah-mudahan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Latar belakang, praktikum teknologi pakan merupakan kegiatan praktikum untuk mencapai kompetensi penguasaan teknologi, keterampilan teknis, saya kasih merah lagi, dan analisis dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku dan pembuatan pakan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan FPIK Unpad. Sekali lagi untuk kegiatan teknis luarannya mudah-mudahan bisa mendekati tercapai dari kegiatan praktikum daring yang akan disampaikan. Untuk harapan luarannya, peningkatan kemampuan teknis dan analisis, ada 4 poin di sini ya. Jadi penanganan dan pengolahan bahan baku pakan, pengeringan dan penepungan, peningkatan nilai nutrisi dan analisis bahan baku pakan, sama pelleting. Yang samanya dengan nutrisi itu ada di formulasi. Kalau formulasi mah di mana-mana juga sama ya, mirip ya, ada eh, metode SWOT apa itu yang bujur sangkar, terus ada yang tabel dan lain sebagainya. Kalau untuk di penanganan dan pengolahan bahan baku pakan, kalau di nutrisi ikan itu kita hanya mengenali bahan baku pakan yang sudah jadi, sudah ada. Kalau di sini kita akan melakukan penanganan mulai dari mentah. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya, tepung ikan, kita dari ikannya, dari dikeringinnya, dari digilingnya, dari disaringnya sampai jadi tepung. Terus ada peningkatan nilai nutrisinya juga, terus ada analisis bahan baku pakannya, terus ada pelleting. Nanti pelletingnya itu lebih ke alat-alat yang digunakan dalam membuat pellet, mau itu terapung atau tenggelam. Kalau tenggelam kan pakai pelleting biasa ya, mirip dengan yang penggiling daging. Kalau untuk yang terapung itu pakai extruder. Nanti akan dibahas lebih jelas di setiap pertemuan. Praktikan diharapkan mampu melakukan secara teknis, insya Allah, dan memahami dasar-dasar dalam teknologi penanganan dan pengolahan bahan baku pakan, penepungan, pengeringan, peningkatan kualitas bahan baku, dan pelleting. Jadi kurang lebih inilah harapan luaran dari kegiatan praktikum teknologi pakan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh teman-teman praktikum.
Ketentuan praktikum tatap muka sama dengan yang lain-lainnya, mematuhi peraturan, hadir saat classroom dibuka, dibiasakan untuk sesering mungkin membuka classroom, baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan, melengkapi pengisian waktu lembar kerja, atau melihat info-info lainnya yang disampaikan. Jadi semuanya terintegrasi pada Google Classroom. Terus menghidupkan notifikasi Classroom, jadi baiknya di-download di handphone, terus diaktifkan notifikasinya, jadi tiap ada pemberitahuan baru, ada info baru, ada attachment tugas, teman-teman bisa langsung tahu ini lagi di kamar, lagi di luar, lagi di mana, jadi bisa langsung tahu. Kehadiran reguler pada hari Selasa wajib 100% dengan mengisi absensi Google Form yang diberikan dan menulis nama NPM pada kolom komentar yang dipost pada jam praktikum. Jadi nanti waktu kegiatan praktikum akan dikasih link absensi, nanti di kolom komentarnya ditulis nama dan NPM. Tugas dan laporan, mengerjakan logbook kegiatan dan laporan praktikum. Untuk kalau kita sebut lagi ya, tugas selama kegiatan praktikum ini, logbook berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat bahan, prosedur singkat, langkah kerja, kegiatan, dan uraian hasil pengamatan sama dengan logbook lainnya. Terus ada video presentasi kegiatan praktikum, sama dengan yang berisi tugas seperti itu kurang lebih. Terus ada kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan, laporan akhir praktikum dengan formatnya artikel, jadi tidak usah terlalu banyak. Nah, kalau format laporan dalam bentuk makalah kan ada latar belakang, tinjauan pustaka, dan lain-lain sebagainya. Kalau artikel ini tidak terlalu banyak, cukup gambar, penjelasan, terus diagram alir dan lain sebagainya. Mudah dibaca, mudah dan menarik untuk dibaca. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Untuk praktikum teknologi pakan juga sama. Nanti kelompoknya bikinnya berdasarkan regional. Teman-teman praktikan melakukan praktikum daring. Nanti ada apa namanya? Google Form. Ada Google Form untuk teman-teman isi biar kita dari tim praktikum tahu di mana teman-teman melakukan kegiatan daring untuk mempermudah dalam pembuatan kelompoknya. Untuk logbook sama saja. Setiap praktikan memiliki logbook yang diisi berdasarkan materi yang akan dilaksanakan, kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh masing-masing praktikan. Materi diisi dengan literatur dan pustaka mengenai metode yang digunakan. Penjelasan singkat materi dikumpulkan pada Google Classroom sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung sama. Jadi kalau misalkan minggu depan materinya A, sehari sebelumnya materi A ini sudah terisi. Untuk materinya saja berarti literatur dan pustaka atau metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut dan metode singkat. Nah nanti untuk kegiatan dan hasilnya diisi saat kegiatan praktikum berlangsung. Nanti dikumpulkan lagi sehari sebelum kegiatan berlangsung minggu depan. Jadi sudah ada kegiatan dan hasil praktikum pertama, juga materi praktikum kedua. Biasalah kayak misalkan di lab ngasih logbook sebelum masuk lab, atau di kampus ngasih logbook sebelum masuk lab, logbooknya harus sudah terisi. Hasil berisikan hasil pengamatan, pengukuran, rangkuman, dan kesimpulan dari video kegiatan praktikum yang ditampilkan. Nanti logbooknya di-scan dalam bentuk satu file PDF, diberi judul NPM, diberi judul nama NPM kelas materi praktikum. Jadi nanti setiap minggunya yang sudah dikerjakan, harus dikerjakan, di-scan, boleh pakai foto scanner atau apapun itu, terus di-upload dalam satu file PDF, mencar-mencar jadi biar gampang meriksanya. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian kegiatan praktikum. Ada 8 pertemuan, 8 materi. Ada yang di split 2 pertemuan per materinya, kayak yang nomor 2 ini. Materi 2, materi 3, materi 4 ini kita split biar waktunya lebih leluasa, lebih santai, penjelasannya juga lebih enak. Soalnya ini kan minat, berarti lebih ke pendalamannya. Pendalaman kegiatan praktikumnya hari Selasa jam 14.20. Kelas minat budidaya, kode Google Classroom-nya 6OPKMY2. Untuk pertemuan pertama harusnya berlangsung minggu kemarin.
tanggal 15. Jadi nanti kita geser aja ini ke sini ya, karena satu hal dan lainnya jadi mundur 1 minggu. Nanti ini berarti maju seminggu ya, jadi nanti tanggal 22 ini juga maju seminggu, 24 berapa ya, 31 ya, 31 November atau 1 Desember. Pertemuan pertama responsif, pemapaian rangkaian tata tertib dan jadwal praktikum lewat daring berupa video penjelasan pada Google Classroom yang dilakukan hari ini. Lalu pertemuan keduanya pengolahan secara fisik dan mekanis bahan baku pakan. Jadi pada kegiatan ini ya, nanti akan ada video simulasi, kembali pada video simulasi, penanganan dan pengeringan bahan baku dengan sinar matahari, sama penanganan ya, yang keduanya penanganan dan pengeringan bahan baku lewat oven, bahan baku lewat matahari, bahan baku lewat oven. Jadi bahan bakunya itu bisa berupa biji-bijian kayak jagung, terus apa namanya, yang bulat-bulat tahu itu, kedelai, kedelai, bisa ikan, bisa juga bahan-bahan lainnya, pokoknya bahan-bahan dalam membuat pelet ikan. Bahan baku ini ditangani, lalu dikeringkan, ada yang lewat matahari, dikeringkan langsung, tinggal moe sih sebenarnya, sama lewat oven. Nah nanti hasilnya itu akan kita analisis karakteristiknya. Jadi tingkat kekeringannya dan lain sebagainya ya, kenampakannya, tingkat kekeringannya. Sebenarnya itu juga mempengaruhi dari kualitas nutrisi bahan baku. Jadi penanganan bahan baku ini mempengaruhi nilai nutrisi dan kualitas dari bahan baku tersebut. Misalkan kalau terlalu panas sampai tutung kayak naon ya, sampai ya tutung terlalu matang kering gitu ya, sampai proteinnya rusak dan lain sebagainya. Nanti kita analisis. Lalu selanjutnya itu pengolahan secara fisik. Sebenarnya ini bisa kita satuin ya, tapi nanti lihat ntar aja. Kita lihat minggu depan. Pengolahan secara fisik dan mekanis bahan baku pakan. Kita lihat minggu depan, karena kalau nanti saya bikin videonya terlalu panjang seperti daring semester kemarin, banyak yang tidak lihat gitu. Jadi kalau lebih dari 30 menit sampai 1 jam atau 2 jam itu di skip gitu. Jadi yang tersampaikannya tidak diterima secara keseluruhan. Jadi sekarang mah bikinnya 30 menit, 40 menit paling lama. Materi selanjutnya yang ketiga itu pengolahan secara fisik dan mekanis bahan baku pakan. Penepungan, penggilingan, pengecilan ukuran lewat daring. Sekali lagi berupa video simulasi kegiatan yang diamati oleh praktikan dan dicatat pada logbook dan lembar kerja sampai pada Google Classroom. Lalu mengevaluasinya hasil tersebut. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penepungan dengan penggilingan dan pengecilan ukuran. Jadi mesin penepungan itu ada beberapa jenis ya, ada yang hammer mill, terus ada yang square yang berputar-putar itu. Yang hammer mill itu kalau misalkan, kalau saya sering lihatnya di Instagram kayak yang menghancurkan, melumatkan mobil, motor yang gitu, yang pupuiran gitu tak, gini pupuiran gitu. Yang gitu yang sistem kerjanya seperti itu disebut hammer mill. Dan pengecilan ukuran lewat dari berupa video simulasi kegiatan di hammer mill, penggilingan dan pengecilan ukuran. Jadi tidak semua mesin mampu menepungkan bahan baku pakan. Biji-bijian yang paling sulit. Biji-bijian yang paling sulit karena keras. Nanti setelah dihancurkan baru disaring. Nanti ukuran saringnya juga macam-macam size-nya. Intinya semakin halus, semakin kecil, semakin tepung bahan baku pakan, semakin mudah diserap oleh si ikan. Jadi kualitasnya semakin baik. Jadi kalau misalkan antara tepung kedelai yang agak kasar dengan tepung kedelai yang halus sekali itu, kualitasnya lebih baik yang halus sekali, karena nanti lebih mudah dicerap oleh ikan.
sama kayak orang makan nasi gitu ya, yang dikunyah dengan yang tidak dikunyah, jadi lebih baik, lebih mudah tercerna yang dikunyah daripada yang tidak dikunyah. Lalu pengolahan pelet, formulasi formulasi biasa lewat daring berupa video simulasi lagi daring kegiatan yang berkaitan dari logbook dan lembar kerja disampaikan pada Google Classroom. Lalu pelleting lewat daring berupa video simulasi kegiatan yang berkaitan kegiatan pada logbook. Jadi untuk pengolahan pelet nanti kan setelah kita punya bahan baku, setelah kita membuat bahan baku, lalu kita akan membuat pelleting dengan mesin-mesin pelleting. Jadi ada yang namanya untuk melumatkan basah ada, melumatkan kering juga ada. Kalau melumatkan kering mah menggiling berarti ya. Ada yang melumatkan basah. Jadi dalam kondisi basah dihancurkan, baru dikeringkan, baru di ini ya apa namanya? Digiling. Kan tadi ada apa ya? Kalau kedelai, ada kedelai dikeringkan dulu baru digiling misalkan. Terus ini ada lagi kedelai yang dilumatkan dalam kondisi basah, berarti kedelai kedelai anyar ngala gitu ya, biar lebih mudah hancur, dikeringkan baru disaring. Nah, nanti yang hal-hal semacam itu dan peralatan yang digunakan dalam melakukan itu yang akan dibahas di pengolahan pelet. Terus ada mixer untuk mencampur bahan baku pakan, apakah dicampur dalam kondisi kering atau dicampur dalam kondisi basah, terus jenisnya seperti apa. Kalau yang teman-teman sering lihat itu kan mixer yang ini ya, yang puiran gitu yang nyut, yang kayak setrikaan, itu juga sama mixer. Kalau untuk dipakan, ya ukurannya lebih besar, ada yang kayak blender, tapi spiral dalamnya itu ke atas sampai ujung. Nanti dijelaskan lebih lanjut pengolahan pakan. Terus nanti soal pelletingnya, soal pengeringannya, apakah di oven, dijemur, ovennya oven pakai suhu panas dari kayu bakar atau dari matahari dan lain sebagainya nanti dibahas di pengolahan pelet. Pokoknya hingga kering, hingga jadi pelet sampai dibungkus. Eh, untuk selanjutnya masih pengolahan pelet tahap 2 ini evaluasi, pengujian fisik, visual, kecepatan tenggelam, durabilitas, stabilitas, daya simpan lewat daring berupa video simulasi ya lewat daring lagi. Lalu untuk keenamnya kita masuk ke peningkatan nilai nutrisi bahan baku pakan. Enrichment bisa disebut enrichment. Jadi pengolahan mikrobiologi lewat daring berupa video simulasi kegiatan yang berpraktikan, terus pengolahan silase kimiawi lewat daring berupa video simulasi kegiatan disampaikan. Jadi ada mikrobiologi, ada juga kimiawi. Jadi bisa bahan bakunya untuk meningkatkan kualitas nutrisinya, untuk memperbaiki, untuk merombak itu, kita bisa melakukan fermentasi. Kita bisa melakukan atau kita bisa membuatnya menjadi silase. Nanti dibahas di pertemuan ke-6 dan juga ke-7. Jadi misalkan teman-teman punya bahan bakunya alternatif, rendah protein, tinggi karbohidrat, terus pengen merombak karbohidratnya biar nilai proteinnya naik itu, atau ingin merubah proteinnya biar lebih mudah tercerna, merombak, menaikkan gitu, terus melakukan apa namanya fermentasi akan kita lakukan di pertemuan ke-6 dan ke-7. Lalu terakhirnya ujian akhir praktikum, pengerjaan soal, dan diskusi kelompok. Oke, ini slide selanjutnya itu masih materi yang tadi, masih kegiatan yang tadi, luar harapannya, luaran harapannya. Alat yang digunakan dan bahan yang digunakan ini, alat dan bahannya itu ditulisnya secara garis besar, tidak detail, nanti detailnya ada pada setiap pertemuannya. Disampaikan juga pada video, soalnya kalau ditulis banyak-banyak jadi terlalu renyek. Ini juga udah renyek. Kurang lebih seperti itu untuk kegiatan praktikum nutrisi, untuk kegiatan praktikum teknologi pakan. Nanti untuk minatnya ketemu lagi dengan saya di pengelolaan kesehatan ikan.
mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, mudah-mudahan kelompok yang dibuat regional itu bisa berjalan dengan maksimal. Nanti untuk diskusi dan bertanyanya ada di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih buat perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.